Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel gue via Kagami ya guys ya. Yo guys, kali ini gue akan memulai sesi podcast lagi ya guys ya. Dan kali ini kita mengundang bintang tamu lagi nih, seorang VTuber pemula juga. Ya, bisa langsung dikenalkan dengan siapa, apa nama channelnya, umurnya berapa, dan asalnya dari mana. Silahkan. Halo semua, kenalin nama aku Xavier Otaku. Aku punya channel, punya Xavier Otaku. Aku asal Lampung. Ya, segitu aja. Umur aku 15 tahun. Oh iya ya. Berarti Mas Zafi ini dari Lampung ya, asli Lampung ya. Bukan. Aslinya asli Jawa. Oh, Asli Jawa. asli Jawa. Pindah ke Lampung tahun berapa? Pindah ke Lampung itu dari umur 5 atau 4 bulan gitu. Oh, udah lama berarti ya pindahnya, udah dari kecil gitu. Ya, udah dari kecil. Oh ya, BTW Mas Zafi ini memulai debut ini pas kapan nih? Kira-kira mungkin tahun 2020 kemarin ya. Dua- Kalau nggak lupa sih, nggak hafal tanggalnya sih. Berarti udah tahun kemarin ya udah mulai debut itu. Terus yang menginspirasi itu siapa? Kok bisa bikin channel atau menjadi VTuber itu siapa yang menginspirasi? Inspirasi pertama itu Andi Adinata. Oh, Andi Adinata ya. Selain Ya. mantengin channelnya Kak Andi ini sebelumnya udah pernah tahu nggak apa tuh VTuber? Itu sebenarnya aku mulai tahu VTuber itu ya dari channelnya Mahapanca. Dari situ aku kayaknya asik nih, kayak virtual YouTuber itu seperti anime gitu kan, seperti YouTuber tapi dalam bentuk 2 dimensi gitu. Dan aku cari-cari, wah kayaknya bagus juga gitu. Jadi begitu ya. Coba. Iya ya. Ya. Itu sebelumnya udah pernah tahu nggak kayak virtual YouTuber di Jepang itu kayak Kizuna Ai, Shirakami Fubuki itu sudah pernah tahu? Belum Oh, tahu yang dari Jepang. Kebanyakan tahunya cuma dari Indonesia sama dari Inggris. oh, ngikuti Hololive Inggris juga ini berarti. Ya, yes, I can speak with English. Oh, oke oke. Terus habis itu kenal anime dari umur berapa nih Mas Zafi nih? Baru dari kelas 9. Jadi baru tahun 2011. Hmm, kelas 9 itu udah mulai tahu anime ya. Itu yang apa pertama kali ditonton tuh anime apa tuh? Zero Tech, sorry. Darling in the France. Oh, Darling in the Franxx ya. Oh, oke oke. Ya, Gak kirain gitu tahu kan rata-rata kan orang kan tahu anime kan awal-awal dari Naruto kalau nggak Dragon Ball gitu ya. Tapi sebelumnya emang nonton Naruto sama One Piece atau udah pernah di TV. oh, cuma belum tahu wibu itu apa kayak gitu belum ya. Ya, Oh, oke. Terus pendapat Mas Zafi sendiri nih tentang perkembangan VTuber di Indonesia ini gimana menurut Mas Zafi? menurutku sih mungkin semakin kesini semakin banyak virtual YouTuber lain. Ya. Ya, dari Anda bisa Asia Kagami sendiri ini bisa virtual YouTuber baru kan. Waduh, siap siap siap. Terus anu nih kira-kira ya itu mulai debut itu ada temennya juga ya kali aja debutnya bareng sama temen gitu yang jadi enggak. Enggak. Jadi totally solo. Gitu ya. Lama-lama banyak temennya gitu. Lah untuk saat ini Mas Zafi sendiri ikut agensi enggak kira-kira? Ya ada. Apa tuh kira-kira? Fisika ya ini.
Itu yang ngajak siapa tuh? Yang ngajak ke agensi gabung? Jah sih, bukan ngajak sih sebenarnya. Kayak dulu itu pernah dia kan bikin kayak grup yang sekarang sih namanya itu VTuber ID, dan Ya. kami juga ada grup server Discord-nya. Jadi ya, tapi masih dalam tahap beta, belum full rilis ya, masih acak-acakan. Kayak gitu. Terus untuk agensinya Mas Zafi sendiri ini udah ada channel officialnya belum? Belum, soalnya ini legalnya nggak tahu kemana. Gitu ya. Lah untuk Ya, berarti sebelum masuk agensi itu memang nggak terikat agensi ya pertamanya ya, masih indie ya. ya solo. Oh kayak gitu. Lah terus untuk kontennya Mas Zafi sendiri nih itu berfokus kemana tuh? Kayak kan VTuber kan ada VTuber game, ada VTuber dan lain-lain lah. Itu fokusnya kemana tuh Mas Zafi itu? Aku sih fokusnya lebih ke rakit sama cover gitulah. Dan kadang ini sebenarnya lagi pengen bikin konten ASMR itu, tapi ya masih belum mencukupi lah gear-gearnya. Oh gitu ya. Tapi kira-kira ada rencana nggak ke depannya untuk ngumpulin budget gitu, biar apa ya karakternya bisa diubah jadi yang lebih baik gitu, atau dapat pace yang lebih bagus lah. Ada nggak arah ke situ? Ya, ada sih, tapi ya aku Nunggu nabung ya Mas ya. persetujuan dari orang tua juga gitu sebenarnya. Oh iya ya. Yang orang tua itu nggak tahu kalau aku tuh YouTuber tuh nggak ada yang tahu. Berarti ini rahasia-rahasiaan ini ya. Maksudnya orang sekitar tuh nggak tahu Iya. gitu. Oh. Ya, soalnya kalau ketahuan itu bisa ya nggak boleh pakai laptopnya lagi, nggak boleh pakai HP lagi. Itu alasannya kenapa kok nggak dibolehin jadi virtual YouTuber tuh? Mungkin karena takutnya nilai anjlokannya. Oh, kayak gitu ya. Lah untuk teman-teman sendiri tahu nggak kalau Mas Zafi nih jadi virtual YouTuber? Ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang enggak. Jadi aku kasih tahu cuma sahabat-sahabat aku doang. Yang bisa dipercaya saja seperti itu ya Mas ya. Ya. Lah terus pendapat Mas Zafi sendiri tentang perkembangan industri anime di Indonesia itu kira-kira seperti apa? Perkembangan anime di Indonesia ya. Iya, lebih tepatnya industri anime gitu. Iya. Anime Jepang atau anime Korea? Anime Jepang lah tentunya. Soalnya kan banyak nih kayak peminat-peminatnya di Indonesia ini dan cukup ramai sekali ya. Ya. Itu gimana pendapatnya? Kalau menurutku sih mungkin sekarang kalau di TV Indonesia sudah nggak ada lagi yang namanya anime Jepang. Mungkin ada tapi cuma Doraemon dan Shinchan sama kemarin tuh Jahatori itu aja sih. Itu pun banyak yang disensor ya Mas ya. Bener nggak? Ya. Aduh parah. Padahal adegan-adegan yang seharusnya tidak perlu disensor tapi disensor sama KPI ya. Nggak tahu lah kita sama KPI itu. Ada. Itu gimana pendapatnya itu lihat anime-anime yang sensoran tuh? Mungkin agak sedikit disayangkan ya, Hmm. karena bukan disayangkan sih sebenarnya, agak kurang gimana gitu, kurang nyaman. Soalnya kan mungkin dari televisi Indonesia ini sendiri itu untuk memilah sendiri dari mana yang cocok untuk anak-anak dan yang tidak cocok untuk anak-anak gitu. Nah bener-bener. Bahkan Naruto pernah diblok sama 2 negara gitu, lupa gitu negaranya yang mana gitu, anime Naruto. Loh masa Naruto di blok itu nggak boleh masuk? Iya. Aku lupa itu ada berita dari mana gitu. Berita di mana tuh, di FB apa di IG itu? Bukan, dari Facebook. Dari FB. Ya. Lah terus untuk ngevent sendiri udah sempet ngevent nggak ke event-event cosplayer gitu? Belum sih, soalnya ya gimana ya, masih di bawah umur Pak. Oh kayak gitu ya. Lah soalnya kan banyak tuh ya yang masih sekolah-sekolah ikut ngevent gitu kan.
Kan tiap minggu kan biasanya ada event gitu ya. Event Jepangan lah. Nggak ada sih kalau di sini. Jarang di sana. Ya, bahkan hampir nggak ada sih kalau event-event kayak gitu. Oh, baru tahu aku. Soalnya di Jawa sendiri kan banyak event-event gitu. Kali aja mungkin di Lampung sana itu juga ada event-event juga gitu. Lah kalau Mas Zafi sendiri nih masuknya wibu atau termasuk otaku gitu atau cuman animal lover biasa? Aku sih nggak kurang tahu ya. Kalau wibu kurang. Kalau dulu sih sering nonton-nonton anime, tapi mulai sekarang tuh mulai agak kurang nonton soalnya hampir semua anime yang pernah aku tonton yang overrated ya. Yang Iya iya. underrated belum tetap nonton. Kalau untuk genre sendiri condongnya kemana tuh? Romance, action atau apa? Genre animenya Iya. mungkin lebih ke arah Sekai Harem, Hmm. genre meta itu Sekai Harem. Waduh, duh, ngeri. Saya kayak harem, aduh. Eci-eci gitu ya, ya Mas ya? No. Oh, enggak. Enggak. Lah terus kalau anime ecchi sendiri ada yang ditonton nggak? Itu nggak enak kalau dibicarain di YouTube. Oh ya, nanti bahaya nanti ya. Nanti bisa di-ban. Oke, skip. Kalau menurut Mas Davi sendiri, sisi positif dari anime apa? Sisi positif negatifnya? Mungkin bisa termotivasi gitu ya, kan banyak dari anime-anime slice of life itu banyak sisi positif yang bisa kita ambil. Contohnya misalnya dari anime Naruto. Iya. Itu kan anime yang pantang menyerah kan. Terus dari anime apa lagi ya? Kayak misalnya Banyak. Lah kalau sisi negatifnya sendiri itu menurut Mas Zafi sendiri gimana? Sisi negatifnya itu mungkin lebih ke yang kayak jadi pemalas gitulah. Ya. Bukan maksudnya bukan semuanya itu malas gitu, tapi mulai ke fokus ke anime gitu kan. Nggak fokus lain-lain gitu ya. Yang tertunda gitu. Jadi nggak fokus ke lain-lain kayak gitu. Ya. Soalnya anime sendiri itu kan ada yang boleh ditonton sama anak, ada yang nggak boleh, ada yang buat 18 plus kan, ada banyak genrenya juga ya Mas ya. Iya, banyak. Iya. Terus untuk apa cosplay sendiri nih, udah pernah cosplay nggak sebelum jadi virtual YouTuber? Cosplay. Iya. Aku pernah cross dressing sih sebenarnya. Coba cerita. Aku cuma buka aib di sini aja udah. Oh gitu. Oke. Next ya. Untuk cosplayer yang disukai sendiri gitu. Kayak misalnya Ola Aphrodite atau siapa gitu atau Aliga gitu. Ada nggak kira-kira? Ini cosplay untuk aku sendiri atau Enggak. kita lihat cosplaynya gitu? Nggak, kayak kita ngefan atau kita nge-stalking akun-akun cosplayer itu tadi ya. Karena mungkin saking senengnya sama cosplayer itu. Mungkin lebih ke banyak Zero tuh atau enggak lebih ke Zero tuh lah. Kalau artis cosplayer sendiri ada nggak yang diikutin gitu? Kayak Aliga atau siapa gitu? Nggak ada sih, aku stalkingnya tuh nggak terlalu stalking, tapi cuma nonton video-videonya aja, nggak sampai pengen tahu namanya siapa gitu, nggak. Jadi hanya penikmat. Oh, hanya sekedar menikmati saja ya, sekedar have fun aja ya kayak gitu ya Mas ya. Ya. Lah kalau untuk apa kira-kira itu yang disukai ya selain Jepang, kan Jepang itu kan ada anime juga gitu. Selain anime ada nggak yang suka selain itu tadi, yang berhubungan dengan negara Jepang? Dari negara Jepang ya, Iya. banyak sih yang aku suka dari negara Jepang. Apa aja tuh kira? Contohnya budayanya itu unik-unik ya, seperti budaya kita pas bunga sakura itu
Waduh. kumpul bareng di taman sakura untuk makan atau apa gitu namanya. Lupa apa sih? Piknik gitu. Apa bisa Piknik. Tinder dulu ya? Oke, ayem gitu ya Mas ya. Lah kalau untuk apa industri sendiri selain anime gitu, suka nggak kayak live action film-film gitu? Ah, suka sih. Banyak soalnya aku banyak nonton film-film Jepang. Bukan film badakan ya. Oh, enggak, pastinya enggak ya. Bukan itu. Iya. Kayak Nanti Slice of Life. salah paham ntar penonton ini. Ada. Terus kalau film yang pertama ditonton sendiri ada nggak kira-kira dari Jepang gitu? Yang dari Jepang ya. Iya. Film dari Jepang tuh aku kayaknya Kayak misalnya Cross Zero gitu misalnya gitu. Cross Zero atau High and Low the Wars atau apa gitu. Cross Zero itu Udah pertama kali itu ya. zaman aku SMP aku udah nonton itu Cross Zero. Oh, untuk saat ini kuliah berarti ya Mas ya? Aktivitasnya ya? Kan tadi sejak zaman SMK katanya. Berarti sekarang udah kuliah berarti? Ya, zaman SMP. Oh, zaman SMP. Oh, salah denger. Salah denger berarti. Aduh. Lah kalau untuk musik-musiknya sendiri ada nggak band-band kayak yang disukai gitu? Kayak One Ok Rock atau apa gitu? Yoasobi banyak sih. Banyak ya? Yoasobi aku suka banget itu lagu-lagu Yoasobi. Kalau dari Aimer. Indonesia aku sukanya Superman is Dead. Oh, Superman is Dead. Enggak, kalau selain di Jepang ya, kalau selain Yoasobi itu kayak Aimer, Sayuri gitu. Suka nggak? Aku suka dengerin lagu-lagu tapi jarang cari Nama penyanyinya gitu ya? jarang lihat band-bandnya gitu. Lebih sering ke yang di indie gitu. Kadang gini kan orang dengerin itu kan cuma tahu judul lagunya gitu, cuma nggak tahu ini apa nama bandnya penyanyinya gitu kan. Soalnya kadang di YouTube itu tulisannya cuma cover gitu, bener nggak? Ya benar. Lah untuk saat ini masih mantengin channel VTubernya siapa nih kira-kira? Kalau aja masih mantengin channel VTubernya siapa kira-kira? Selain Andi Adinata sama Mahapanca. Sekarang ya, mungkin karena sekarang sudah timnya tingkat ya bukan master banget sih, ya pokoknya tingkat lumayan lah. Jadi banyak sih Hololive dari Niji Sanji juga ada. Yang Inggris atau yang ide? Hololive Inggris sama Hololive Inggris sih. Kalau Inggris aku yang paling sering aku lihat itu Morikayo. Graugura itu suka? Graugura nonton, kadang-kadang nonton streamnya, tapi nggak sering sih. Kalau di Indonesia yang paling sering siapa? Mona? Atau Oli? Kalau dari Indonesia ya? Iya. Yes. Kalau dari Indonesia dari Hololive-nya ini, aku mungkin Yofi sama dan Muna Boing the Show. Wah, kalau Muna itu mantep itu bro. Itu pemersatu bangsa. Bener gak? Ada. Skip nanti kena strike. Aduh. Iya bener. Lah kalau untuk seiyu sendiri ada nggak yang disukai gitu? Atau seiyu atau voice actor gitu? Ada? Apa? Seiyu atau voice actor lah intinya lah. Yang paling disukai gitu. Terus biasanya lebih dari anime mana gitu. Terus siapa nama seiyunya gitu. Kali aja ada yang dipantengnya. Kamu tuh aktor yang pengisi suaranya Anime. itu dari anime Kemono Jihen yang trap itu loh. Hah? Yang trap? Waduh, ente suka trap juga? Cowok itu trap itu bener-bener gila sih itu. Voice actornya itu gila banget, suara ceweknya gitu. Enggak, ente ngapain mantengin trap nih? Wah, jangan pecinta trap ini ente ini. No. Oh, kagak. Waduh, kok suka sama seiyu trap itu gimana, Bos?
Oh, mengapresiasi gitu ya. Mengapresiasi nggak suka gitu ya. Oke. Nanti malah bahaya Pak. Saya bukan Piko Pak. Oh, gitu ya. Ya kali aja ente suka sama Piko gitu atau sama Astolfo. Canda, Bos. Oke, kalau untuk hikikomori sendiri gimana pendapatnya nih? Di Jepang kan banyak tuh hikikomori itu. Sebenarnya aku sendiri Hikikomori sih. Ya. Tapi enggak, kalau di Jepang itu beda loh sama di sini loh. Tahu nggak bedanya apa? Ya soalnya kan dia kalau di Jepang tuh lebih di kamar terus jarang keluar. Nah, iya betul. Aku juga kayak gitu. Oh, Karena nggak sekolah ya di rumah di kamar terus. apalagi pandemi 24 jam ya. di kamar. Keluar cuma buat makan sama kamar mandi doang. Udah makan pun aku di kamar. Makanan aku bawa di kamar, pantengin laptop, makan. Udah gitu aja terus setiap hari. Ya tapi ya wajar sih kalau misalnya di era sekarang jadi hikikomori. Kenapa? Karena kan sekarang ini masa pandemi ya. Nggak bisa keluar-keluar gitu. Di sekolah juga semua lewat Zoom kan. Malah rame Pak, jujur rame. Apa? Di tempat aku malah rame. Jujur aja, rame banget. Masa? Iya, nggak, ya ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker. Kemarin malam minggu aja rame yang gila. Waduh. Bahkan sampai jam 10 masih rame. Yang bener tuh. Bentar, nggak ada gitu kayak periksaan masker gitu atau apa namanya itu? Nggak ada, beneran? Tempat bukan desa. Tempat saya kan masih desa Pak. Oh, kirain ente tinggal di kota. Berarti itu jauh tempat ente sama kotanya itu. Enggak, mungkin kalau dari kota itu mungkin cuma berjarak 30 menitan kalau pakai kendaraan. Iya. Lah, kalau pendapatnya sampean tentang Nijikon itu gimana kira-kira? Tahu Nijikon kan? Nah, Nijikon. Hah? Nijikon tenan nih. Wakarana ya? Nggak tahu beneran. Nijikon itu Wakarana ya. dia itu kayak yang nikah sama virtual gitu, nikah sama bantal sama guling. Ya beneran nikah, ada penghulunya, ada saksi kayak nikah beneran gitu. Ya memang dinikahi di Jepang banyak tuh nikah sama apa? Hah? Wakarana ya, komen ya. Oh gitu ya. Lah kalau misalnya lihat kayak gitu tuh gimana pendapatnya tuh? Nikahin bantal, nikahin apa? Apa itu namanya itu? Hologram gitu itu gimana tuh? Bukan nikah-nikahan ya, maksudnya beneran dinikahi loh ini. Kalau itu sih kembali ke individunya sendiri ya. Ya. Karena keinginan mereka itu seperti apa ya, itu terserah mereka gitu. Kayak gitu ya. Kita nggak berhak untuk mencampuri urusan mereka karena nanti jatuhnya kita lebih kayak ngejudge gitu ya. Tahu gitu kan. Ya. Lebih kayak gimana ya? Kita kesannya seperti menjudge seperti itu ya, bener nggak? Ya. Lah kalau ini pertanyaan ini paling sering aneh tanyain ke bintang tamu nih. Ya. Ini kan sekarang nih di FB banyak kan grup-grup shitpost, grup-grup sara gitu ya. Dan kebanyakan di situ itu ada banyak wibu dan anak shitposter yang mereka itu hobi sara gitu. Pendapat tentang orang sara gimana? Hina suku, hina agama, gimana tuh pendapatnya tuh? Tentang yang sara-sara kayak gitu ya. Iya, dan mereka kan kita kan nggak tahu wajahnya kayak mana, terus tinggalnya di mana, bener-bener rahasia banget. Paling pakai foto anime, foto meme kayak gitulah. Gimana tuh? Iya, soalnya ya karena mereka itu kebanyakan cuma pakai akun secondary bukan akun official ya. Iya, bener-bener. Mereka itu menurut Mas Zafi sendiri nih, kira-kira apa sih yang mendorong mereka untuk melakukan hal seperti itu? Kan banyak nih orang yang maksudnya jengkel dengan perbuatan mereka seperti itu. Apa kira-kira yang mendorong mereka gitu? Menurut aku sih karena mereka itu iri karena kesuksesan orang yang mereka judge itu sendiri. Mereka iri terhadap hal itu. Kalau aku mikirnya seperti itu terus karena daripada kalian banyak bacot-bacotin kita, ini apa
apa sih yang kalian bisa dapat kalau kalian baca tweet kita gitu? Ya. Kalian minta kita notice gitu atau gimana kan? Just shit about Lah terus like ya. untuk ini ada salah satu pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan ini. Lah kan sekarang ini kan banyak sekali kan VTuber pemula yang memulai debut gitu ya. Ya, dan kita sekarang itu banyak dihebohkan dengan masalah doxing ya. Nah, pendapat Mas Zafi sendiri tentang doxing itu gimana sih? Soalnya kan kita tahu ada VTuber yang kena doxing itu, kapanannya itu. Itu pendapatnya gimana ya? Banyak sih. Kalau aku menurutku sih yang kena doxing sih, bukannya dulu sih, maksudnya yang doxing berita YouTuber itu sih, kayaknya sampah. Udah itu aja, mereka sampah yang iri dengki dengan kita. Ya karena mereka itu tadi ya nggak bisa sukses gitu, dia tuh kok banyak yang sukses ini VTuber. Ya udahlah kita bongkar aja rahasianya kayak gitu ya Mas ya. Lah terus ini kalau menyikapi haters sendiri, ada nggak haters kira-kira di yang ngekritik kontennya, oh Zafi konten lu jelek gini, ada nggak itu? Terus menyikapinya gimana? Sih, kalau di channel aku sendiri nggak ada, tapi kalau aku pas itu aku komen di channelnya apa ya, aku nggak mau nyebutin channel siapa itu, ya pokoknya itu kayak bahas-bahas kayak pembahasan berita-berita dari Jepang, berita anime, berita itu aku kan ya kan apa ya, dia itu upload gitu, lupa. Oh ya, tentang apa ya, kerja sama AOT. Iya. AOT sama FF. Oh iya yang sempat rame itu ya akhir-akhir ini. Iya, ya kan dia bahas itu, aku kan komen Gimana tuh? gitu kan. Iya. UGH Iya. FF gitu. No my Mikasa, kan aku cuma gitu doang. Balasnya aku emang kayak gitu, dia langsung dia pun pakai akun secondary-nya, bukan akun official. Ya. Gak mau pakai. Terus habis itu? Ya udah, aku diemin aja. Soalnya aku malas ngurusin yang kayak gitu. Soalnya ya nggak ada untungnya juga kalau kita ngurusin hal seperti itu, malah membuang-buang waktu, bener ya Mas ya? Iya. Lah ini ada pesan nggak kira-kira buat VTuber atau giftuber pemula yang mereka itu mulai debut tetapi banyak yang hates gitu ya, karena banyak juga yang hiatus karena ada yang hates atau hate comment atau dislike atau apa gitu. Nggak pesan untuk membangkitkan semangat mereka gitu agar mereka tidak putus asa. Ada sih, ada. Jadi kepada kalian semua yang virtual YouTuber atau giftuber baru, aku harap kalian semua semangat dan jangan pikirin tentang hate comment atau apapun yang menghina kalian seperti itu, karena mereka itu iri kepada kalian karena kalian tuh bisa melakukan hal itu sedangkan mereka tidak. Ya kan baten minasa. Oh, dengerin tuh teman-teman, berjuang ya, jangan nyerah. Aduh, soalnya itu ya memang banyak Mas yang kayak gimana ya, ada yang hate comment, lu gambar kok papan, gambar kok burik gini gambaran lu jelek, akhirnya hiatus sih, padahal baru debut berapa bulan gitu. Kalau aneh jujur ya memang ya udah bodo amat sih, memang sudah makanan sehari-hari ya kalau hate comment gitu ya. Tapi kalau di FB sendiri ada yang nge-hate nggak di FB sendiri Mas Zafi ini? Alhamdulillah sih enggak, soalnya saya jarang upload. Oh kayak gitu ya, cari aman ya. Aduh, oke. Ya kayak gitu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mantengin podcast kita hari ini, dan kalian jangan lupa untuk mampir dan subscribe di channelnya Zafi Otaku karena akan banyak konten-konten keren yang akan diupload oleh Mas Zafi Otaku di channelnya tersebut ya. Untuk kalian yang bingung kemana menuju channelnya, gua kasih linknya di bawah ini ya. Jadi ente semua bisa klik link di bawah dan ente langsung bisa subscribe dan tekan tombol lonceng Zafi Otaku ya, karena akan ada banyak video keren yang beliau upload ya, seperti itu. Gua Via Kagami dan Mas Zafi Otaku di sini. Ya, kami berdua mengucapkan terima kasih, arigatou gozaimasu,
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time. Bye.